Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan tentunya masih bersama Beduk Ramadan yang dipersembahkan oleh Bank Jakarta. Tema kita hari ini sangat menarik sekali, pasti semuanya apalagi para pekerja menantikan, yaitu sebuah kalimat sakti, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Kita bersama Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Agung. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Agung ya? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kita masih dalam perjalanan panjang nih ya, sampai nanti di bulan Syawal. Apa rencana masak-masak hari ini? Wah, kalau ibu-ibu itu biasanya belum masuk Ramadan aja mereka udah punya list menu gitu ya. Cuman pada realisasinya prakteknya nol gitu. Artinya ya ujung-ujungnya dadar telur gitu. Biasanya kalau suami kita ngasih gaji begitu ya, pasti bertanya, "Ma, di bulan Ramadan ini yang spesial dong masakannya." Nah, disinilah pentingnya smart financial. Bagaimana kita mampu untuk melahirkan apa istilahnya pribadi yang tidak boros dan juga tidak bakhil begitu ya. Untuk menjelaskan agar kita mampu mengatur apa yang disebut dengan tunjangan hari raya. Nah Ustadz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengatur daripada uang tambahan tentu saja sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimanakah mengatur secara bijak begitu kan? Kadang-kadang kalau kita mendapatkan gaji bersyukur tiap bulan, apalagi ada tambahan gaji. Nah, muncullah sifat yang disebut dengan konsumtif begitu kan ya. Lebih baik ke mall daripada kita ke masjid untuk menyelesaikan 10 hari terakhir begitu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Ya. Baik, kalau kita ngobrolin masalah keuangan ya ini pembahasan yang sangat menarik sekali. Apalagi dalam lingkup rumah tangga gitu, suami dengan istri bagaimana keduanya punya kesepakatan terkait mengatur keuangan keluarga. Bagaimana kesepakatan dari awal suami memberi, istri menerima, lalu disalurkan untuk apa, didistribusikannya bagaimana, itu kan tergantung dengan hubungan keluarga masing-masing. Jadi kalau kita ngelihat ada setiap keluarga dengan perbedaan perekonomian yang berbeda-beda, itu kan pasti kelihatan ada perbedaan cara mengelolanya. Jadi tadi smart financial gitu ya. Ada yang mungkin smart dalam mengelolanya, tapi ada juga yang urak-urakan. Artinya mungkin ketika dia menikah belum cukup persiapan atau belum matang secara keilmuan, ilmu finansial, ilmu parenting, ilmu berkeluarga, dan juga ilmu dalam mengelola keuangan. Karena nyatanya dalam membangun satu rumah tangga itu bukan soal masalah hubungan komunikasi saja, tapi juga ada keselarasan, kemudian lagi kesepakatan, kira-kira uang yang kita gunakan untuk apa ya, keperluannya seperti apa ya gitu. Jadi kan setiap keluarga pasti punya dong metode cara mengatur keuangan masing-masing. Kayak misalkan saya dengan Ustadz Azhari itu juga pasti ada cara-caranya. Nah, menghadapi bulan suci Ramadan, biasanya ini kita melihat banyak fenomena Mas Agung, para ibu rumah tangga yang mungkin konsumtif atau impulsif ya, terlalu berlebihan. Jadi kalau istilah anak Gen Z-nya tuh sekarang FOMO, fear of missing out ya, ikut-ikutan. Orang beli ini dia pengen beli ini, orang ngejar ini dia pengen ngejar ini. Dan ini saya rasa bukan Gen Z aja sih, tapi anak-anak milenial bahkan generasi baby boomers X juga sama. Semua itu punya peluang untuk FOMO, ikut-ikutan gitu. Jadi masuk bulan Ramadan, oh sekarang trennya ini, akhirnya beli ini. Nah sekarang kan yang jadi critical questionsnya, pertanyaan pentingnya adalah yang kita pengen beli itu kebutuhan atau keinginan. Jadi cara membedakan itu kebutuhan atau keinginan tuh paling tidak kita ngelihat something atau sesuatu yang mau kita beli itu. Kita contoh, kalau ibu-ibu kan biasanya tuh hebohnya di marketplace ya. Jadi sekarang banyak yang ikut live marketplace sana sini. Ini promo loh Pak, ini eranya berbeda. Kalau dulu kan Mas Agung mungkin ngerasain sendiri anak istri kalau pengen beli baju ke mall atau ke tempat-tempat tertentu. Sekarang yang penting Mas Agung ngasih uang ke istri, silahkan kakak, silahkan diolah sendiri lah, di manage sendiri, tiba-tiba paket datang ke rumah. Bahkan kadang-kadang di luar kontrol. Ya suami nggak tahu menau. Jadi kalau dalam kembali kepada kesepakatan gitu ya masalah keuangan, sebenarnya yang paling harus kita tiru adalah cara mengelola keuangan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Something new, something exciting.
exciting. Packed with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. Seperti apa itu? Jadi Ustazah? Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah kan kita tahu tuh, paham betul ya Mas Agung, dan ini juga mungkin bisa jadi reminder, insight tambahan buat para ibu-ibu muda, khususnya ibu-ibu Gen Z lah saat ini. Bagaimana sosok istri yang baik, ibu yang baik, dan istri yang mampu bukan hanya menjadi istri soleha, bukan hanya menjadi madrasatul ula, Betul. tapi menjadi apa ya, manajer keuangan Ya. keluarga. Itu financial manager itu benar-benar contoh paling utamanya Sayyidatuna Khadijah. Oke. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu terkenal sebagai sosok entrepreneur muslimah. Betul. Atau muslimah entrepreneur yang sangat-sangat terkenal, masyhur. Bukan hanya masyhur di kalangan kaum Quraisy saat itu ya, bahkan pertemuan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Khadijah pun berawal dari bisnis. Betul. Ini yang kita ketahui kan ceritanya yang sudah sangat mendarah daging gitu. Jadi dari situ pendapatannya luar biasa Sayyidatuna Khadijah. Jadi cara-cara yang bisa kita lihat kepada ibu-ibu sekarang, nafkah utamanya itu dari suami. Iya. Tetapi tatkala perempuan punya pendapatan, it's okay, itu nggak jadi problem, boleh-boleh aja. Tetapi poin of view-nya, poin utamanya adalah ketika perempuan punya pendapatan, dia tidak boleh merasa menjadi koam bagi suaminya. Ya, tetap walaupun dia punya pendapatan, kendali ada pada suaminya. Oke, itu uang mama, ya itu uang kamu gitu. Cuman tetap ada discuss sama suami, boleh nggak ya saya pakai ini ya, walaupun ini duit aku kok, ini duit saya, tapi kan musyawarah itu lebih enak gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah. Jadi ibu-ibu di luar sana, pertama musyawarah itu penting. Wasyawirhum fil amr. Apalagi suami dengan istri tatkala membeli kebutuhan untuk bayaran sekolah atau juga untuk memberi kepada orang tua. Walaupun sebenarnya itu pendapatan kita sendiri para perempuan, tetapi etisnya adalah kita diskus sama suami. Boleh nggak ya, maslahat nggak ya kalau saya keluarkan, saya distribusikan ini kepada orang tua keluarga. Betul. Nah itu cara Sayyidatuna Khadijah. Jadi beliau itu ada keterbukaan, komunikasi terbuka dalam membangun rumah tangga. Salah satunya permasalahan finansial. Ini kan smart financial nih. Jadi bukan hanya hebat berbisnis, tapi juga ada hebat dalam komunikasi. Jadi wahai Rasul, pendapatanku segini. Bagaimana kalau kita gunakan untuk ini dan itu? Akhirnya Rasulullah SAW kan mengarahkan. Oke, kamu seorang entrepreneur muslimah yang luar biasa, profit kamu banyak gitu ya, income kamu luar biasa. Oke, bagaimana kalau ini diarahkan ke sini, dan ke sini. Jadi cara Sayyidatuna Khadijah itu mengatur bisnisnya dengan Rasulullah SAW. Ada sebagian yang memang pendapatannya itu jadi prioritas. Mana untuk kebutuhan primer, untuk keluarga, makan sehari-hari itu sudah dipetakan sama Sayyidatuna Khadijah. Kemudian ada bagian yang diperuntukkan untuk fisabilillah, di jalan Allah. Jadi ini juga berkaitan dengan smart financial itu bagi seorang muslim dan muslimah, itu bukan soal tentang pandai atau pintar menabung saja. Tapi harus tahu nabungnya di mana, sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Cara investasinya sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasul SAW atau tidak. Kan kita tahu nih Mas Agung, Rasul itu selama hidupnya cara beliau mencari rezeki itu dengan 3 hal. Jadi yang pertama dengan menyewakan lahannya kepada kaum Yahudi kala itu.
Dan itu nanti hasilnya disebut dengan sistem mudharabah, bagi hasil. Jadi ayo disewakan lahan ini dijadikan perkebunan kurma, nanti dibagi hasil oleh pemilik lahan, yaitu Nabi, kemudian juga oleh yang mengelola lahan. Nah itu ada sistem mudharabah yang sampai saat ini kan diteruskan juga oleh umat muslim gitu. Kemudian berbisnis Nabi itu dengan cara beternak. Beternak, jadi mengembangkan unta, kambing, sapi, apalagi kalau musim hari raya Idul Fitri kan laku banget itu ya. Ini cara Rasulullah SAW dalam mengelola keuangan, diputar gitu. Dan yang ketiga adalah dengan cara berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kita sudah paham betul bagaimana Nabi itu bukan cuma sosok pemimpin rahmatan lil alamin, tapi Nabi juga sosok pembisnis yang ulung, hebat. Entrepreneur ya. Entrepreneur, ini dua-dua nih Mas Agung, suami istri baik Rasul dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi selain mereka musyawarah dalam setiap income yang ada, kemudian pengeluarannya bagaimana, ini prioritas atau tidak gitu ya. Ini maslahat atau tidak. Yang kedua, hartanya pasti disisihkan untuk tadi sedekah. Fisabilillah. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu setengah hartanya digunakan untuk dakwahnya Nabi. Dan itu bukan Nabi yang minta, tapi kerelaan dari Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Something new, something exciting. Packed with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. kemudian yang ketiga pasti ya selain kita sedekahkan di jalan Allah, tahu prioritas, Sayyidatuna Khadijah itu kenapa sukses dalam mengelola keuangan bisnis? Beliau itu orang yang punya prinsip. Jadi bagaimana membangun trust, kepercayaan antara beliau dengan para customernya gitu Mas Agung. Kemudian ya sifat Nabi yang 4 tuh adalah dalam bisnis keduanya gitu. Dan terakhir adalah Sayyidatuna Khadijah itu pintar melihat keadaan. Jadi bagaimana melihat nih, oh ini kira-kira karyawannya tuh oke atau enggak? Dalam bisnis saya tuh bisa survive atau enggak? Ada nah jadi ya? kepekaan kan kebanyakan sekarang orang bisnis tuh atas dasar kasihan. Misalkan dia punya bisnis, Mas Agung. Udah kasihan deh itu saudara, ajak aja kerja deh gitu ya. Tapi nggak punya kapabilitas, kemampuan gitu. Oke, ini nggak diterapkan tuh sama Sayyidatuna Khadijah. Jadi beliau benar-benar melihat siapa yang bisa diajak berbisnis, siapa yang bisa jadi partner, kawan, siapa yang bisa survive dalam membangun bisnis beliau. Benar-benar punya prinsip dan selektif memilih kawan ataupun anggota dalam bisnisnya. Gitu. Nah Ustazah, apakah memang ada hadis yang menegaskan secara jelas bagaimanakah semestinya kita bisa mendivide begitu ya, yang ini buat apa ketika kita berdua bersama istri. Nah, apakah memang ada hadis yang menegaskan begitu? Sekian hartamu untuk ini secara detail memang ada. Kalau itu kan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh ya, termasuk Rasulullah gitu ya. Cuman kalau secara eksplisit nggak ada. Nggak ada. Tetapi dalam Al-Quran ini sebenarnya sudah mencangkup semuanya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jadi dalam Al-Quran ini disebutkan
kita itu nggak boleh bersikap dua hal. Ya, jadi artinya terlalu kiri nggak boleh, terlalu kanan nggak boleh. Ini sama kayak beragama. Gulul nggak boleh, tapi terlalu longgar dalam beragama juga nggak boleh, kan tawasud, tengah-tengah tuh harusnya ya. Sama dalam mengelola keuangan juga demikian. Jadi ayat ini yang langsung memberikan petua, ini langsung kalamullah, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Kamu nggak boleh pertama jadi orang yang pelit, bakhil, jadi terlalu ditahan hartanya. Ya pokoknya ini semua buat keluarga saya, buat kesenangan saya, nggak ada tuh yang namanya fisabilillah, nggak ada yang namanya tuh buat hak ini, hak itu. Padahal orang yang sadar dengan keuangan yang sedang dia kelola, dia paham betul. Setiap rizki yang masuk ke tangannya, ke dirinya, ke keluarganya, itu semuanya bukan milik dia. Tapi ada bagian juga untuk orang lain, cuman wasilahnya lewat dia. Gitu. Jadi orang tuh dapat rizki lewat kita. Cuman Allah ngasihnya lewat kita gitu, Mas Agung. Jadi itu. Dan yang kedua adalah, selain kita nggak boleh pelit, menahan harta kita untuk kesenangan kita sendiri. Yang kedua adalah juga tidak tabdzir. Ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Artinya pelit nggak boleh, boros nggak boleh. Ada orang yang terlalu royal gitu, yang pokoknya gue di tongkrongan harus asik. Akhirnya gue yang traktir. Gue bayarin semua. Ya gitu. Kalau bahasa kampung suami saya tuh PTT, Mas Agung, bahasa Sumateranya. Pantang tak top, jadi harus stop dimanapun. Ya akhirnya boros gitu. Dan dia nggak mikir lagi, oh ini bukan prioritas nih gitu. Ini nggak urgent nih gitu. Kok saya harus ngeluarin ini, dasarnya apa? Kan orang kalau dia smart financial, tadi dia tuh bener-bener dipikir matang-matang dulu, didiskus dulu, ini penting nggak ya? Cocok nggak ya nih keluarin ini, seperti ini bisa nggak ya? Tetapi kan ada orang yang tadi mubazir, jadi yang nggak perlu malah dia lakukan, bukan prioritas. Atau beli barang yang sebenarnya udah ada kok, udah punya. Ini juga mungkin sindiran dikit buat para ibu-ibu di luar sana ya. Ini bukan cuma buat ibu-ibu sosialita, tapi juga seluruh ibu-ibu yang sekarang mengakses apapun, belanja apapun tuh hedon, mudah di semua marketplace itu ada gitu. Dari mulai yang branded sampai yang murah kan ada, tuh Mas Agung. Jadi ini sekedar renungan saya buat para ibu-ibu. Ketika kita mau belanja, apalagi hal-hal yang mahal, barang-barang yang sebenarnya bukan jadi kebutuhan primer gitu. Mungkin boleh kita timbang atau pertimbangkan 2-3 kali. Jadi kayak ini kebutuhan atau keinginan ya. Kira-kira kalau saya kalau saya beli barang ini, gini, kalau saya nggak beli barang ini, saya kan nggak mati kan, gitu kan? Nggak sampai ngerusak jiwa mental saya kan? Oke, berarti ini nggak urgent, ini bukan kebutuhan, ini sekedar keinginan. Tadi, sekedar gaya hidup, lifestyle, pengen ikut-ikutan FOMO. Jadi sama kalau kita masuk keranjang marketplace, itu kan biasanya ibu-ibu keranjang marketplace-nya itu penuh, Mas Agung. Sama kayak saya gitu. Kadang-kadang ditolak, udah kelebihan. Iya, udah kelebihan harus ngapus lagi yang lain gitu kan. Itu sebenarnya cara para ibu-ibu untuk dia pengen tapi mikir lagi butuh atau enggak. Sebenarnya bukan karena nggak punya uang, mungkin uang cukup ya dari suami, cuman butuh atau enggak ya. Udah simpen dulu deh, nanti dilihat lagi butuh atau tidak ya. Jadi berkali-kali kita pikirkan dengan matang, ini kebutuhan atau keinginan. Gitu. Sama kayak ada satu lagi Mas Agung yang menarik. Sekarang ada istilah anak Gen Z-nya gini, kapsul wardrobe. Kan yang paling bikin mubazir tuh saat ini tuh fashion, pakaian. Betul. Ya, mau anak milenial atau apapun itu masalah fashion. Kadang-kadang di lemari sampai numpuk gitu. Nah, ada istilah kapsul wardrobe. Jadi yang secukupnya aja lah yang bisa dipakai gitu. Jadi intinya kita memang harus smart financial begitu ya. Allah memberikan kelebihan, tapi ingatlah kelebihan itu bukan untuk kamu saja, tapi ada orang lain yang memang berhak menerima. Namun saja kita menjadi kerannya untuk menyampaikan itu. Masya Allah, bagus tuh bahasanya. Sayang sekali Ustazah, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang harus kita sampaikan ke Ustazah, namun waktunya sangat singkat sekali. Tapi insya Allah apa yang kita dengarkan tadi tentu saja akan menjadi bahan bagi kita untuk terus-menerus tanpa pernah lelah untuk menguatkan kualitas ketauhidan kita. Jangan lupa, tentu saja masih bersama Bank Jakarta, dan untuk itu ada kemudahan dan keberkahan layanan digital Bank Jakarta. Akhirnya saya Agung Islak mohon diri, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Beduk Ramadan, jangan lupa acara ini juga menyediakan hadiah besar persembahan dari Bank Jakarta untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan umumkan siapakah yang berhak mendapatkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.